Karena viral di layar lebar, akhirnya kasus Vina ini dibongkar kembali. Ini yang akan aku jadikan pembahasan malam hari ini di segmen Otista. Dua remaja yaitu Vina dan Eki, korban pembunuhan di tahun 2016. Pelaku dengan keji menghabisi nyawa korban dan bahkan ada rudal paksa yang dialami oleh almarhumah Vina. Dan kasus ini sudah lama mangkrak sampai 8 tahun lamanya dan masih menyisakan misteri. 8 dari 11 pelaku sudah divonis dan sedang menjalani hukumannya saat ini. Sementara 3 pelaku yaitu Peggy alias Perong, Andi, dan Dani yang masih buron sampai saat ini. Dan belum tahu keberadaan mereka bertiga ini di mana. Apa sih yang membuat polisi ini kesulitan banget dalam mencari ketiga DPO yang masih buron ini? Benarkah ada keterlibatan anak dari oknum aparat di antara para pelaku? Kita akan mencari tahu di dalam segmen ini, jangan kemana-mana, stay tune dalam segmen Otista, obrolan mistis kita. Sebelum aku bahas kasus ini, buat kalian yang belum subscribe channel aku, silakan di-subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-video misteri ini. Nah, malam hari ini akan aku bahas kasus pembunuhan Vina. Karena banyak banget dari my lovers yang minta aku speak up untuk masalah kasus Vina ini. Disclaimer ya, aku di sini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, karena video ini aku buat hanya untuk menyuarakan dari spekulasi aku atau sudut pandang aku dari kebatinan. Jadi yang pertama akan aku bahas adalah kronologinya ya, karena menurut aku cukup unik juga dari kronologinya kenapa bisa berbeda-beda ya. Yang pertama ini kronologi aslinya itu awalnya korban itu diduga mengalami kecelakaan tunggal, dan setelah ditelusuri ternyata dari hasil visumnya juga menyatakan bahwa luka yang dialami para korban sama barang bukti handphonenya korban, motornya korban itu tidak sinkron. Jadi korban ini mengalami luka yang serius. Sedangkan barang buktinya itu tidak ada kerusakan sama sekali. Hanya motornya aja yang lecet-lecet, dan itu menurut dari keluarga korban itu lecet di bagian motornya itu justru udah lama sebelum tragedi ini gitu ya. Yang membuat janggalnya itu ya menurut aku, karena dari hasil visumnya ini kan ada ditemukan cairan sperma. Jadi di dalam kasus ini itu terdapat kasus rudal paksa yang dialami oleh Vina. Nah, kenapa nggak dilakukan tes DNA pada saat hasil visumnya keluar? Apakah ini sengaja ditutup atau memang sengaja tidak dilanjutkan? Mungkin ada pihak yang memang sengaja mau menutup kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kronologi dari film yang sedang tayang saat ini di layar lebar ya. Aku udah nonton juga filmnya, dan menurut aku ada kronologi dari filmnya itu yang berbeda dari aslinya. Mungkin ada pihak yang tidak mau dibuka kasus yang sebenar-benarnya atau gimana ya. Tapi yang aku lihat dari podcast sang sutradaranya itu, dia mengatakan bahwa untuk adegan-adegan yang di dalam filmnya itu dia buat dengan seakurat mungkin. Kalau dengan seakurat mungkin dari kejadian aslinya, nggak mungkin juga kejadian kronologinya yang orang-orang ini udah tahu gitu ya, tapi malah dibuat adegan yang berbeda. Jadi bedanya itu
pada saat almarhumah Vina ini pulang bukan sama pacarnya tapi sama saudaranya Linda sama Kang Zaki. Ya, jadi dirubah. Mungkin ada pihak yang memang nggak mau adegan itu dibuka kembali gitu ya. Nah, jadi dari kronologi yang kedua itu memang menurut aku ada kesengajaan untuk dirubah. Mungkin ada pihak yang keberatan juga ya. Tapi aku kurang tahu juga nih pastinya pihak mana yang keberatan. Yang ketiga nih yang aneh menurut aku malah ada kronologi baru lagi nih dari pihak Polda Jabar yang mengatakan bahwa mereka ini awalnya tidak saling kenal karena pelaku ini dalam kondisi mabuk. Jadi Vina ini ketika lewat sama Eki itu disambitin batu sampai terjadi kayak cekcok gitu, akhirnya dilakukanlah baku hantam dan keroyokan. Jadi menurut aku cukup aneh ya dari ketiga kronologi ini tuh benar-benar yang tidak berkesinambungan gitu. Sumbernya ini tuh aku lihat juga dari salah satu YouTube di TV One. Kalian bisa lihat yang ini. Pak, mungkin begini, kronologi awal kejadiannya sebenarnya seperti apa? Apakah memang benar polisi baru menyelidiki kembali ketika ada kiriman rekaman suara dari pihak keluarga Vina? Karena sebelumnya dipercayai ini hanya kecelakaan tunggal saja. Ya, kalau kita melihat awal mula kejadian, jadi kejadian berawal dari para pelaku ini mereka minum mabuk, kemudian kedua korban ini lewat. Dari mereka ini kemudian melemparkan batu kepada korban sehingga korban jatuh, kemudian dibawa ke sebuah lapangan, di sana mereka disiksa, kemudian juga yang korban perempuan sempat diperkosa. Nah, untuk menghilangkan jejaknya mereka membuang mereka ke sebuah jembatan di daerah Talun yang seolah-olah dibuat seperti kecelakaan. Pak, untuk para pelaku dan kedua korban ini apakah saling kenal? Untuk pelaku dengan korban mereka tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Nah, jadi itu ya cuplikan sumber dari pengakuan pihak dari Polda Jabarnya. Nah, selanjutnya nih, aku mau bahas dari adegan-adegan filmnya yang menurut aku ini ada kejanggalan ya. Karena di dalam film itu ada sedikit yang mungkin kalau kita telusuri ya semoga aja bisa terkuak kasus ini gitu. Yang pertama dari adegan filmnya itu yang membuat aku cukup aneh ya. Itu ada potongan rambutnya Vina di saat dia itu memperbaiki rambutnya karena kena permen karet dan itu salonnya punya tantenya Linda. Tapi anehnya ketika potongan rambut itu digunting dan itu mau disimpan sama tantenya Linda. Nah karena Vina punya feeling yang gak enak ya, dia bilang boleh kan kalau rambutnya ini aku bawa. Pokoknya dia memaksa rambutnya ini mau dibawa pulang. Menurut aku potongan rambut itu ya itu punya makna tersendiri. Kalau rambut ini kan media untuk ilmu hitam ya, yang seperti kita tahu itu bisa buat ngeguna-guna orang, santet ataupun bisa untuk jenis pelet juga. Nah ini dalam konteks filmnya ini apa nih maksudnya? Karena kan keluarganya Linda ini dikatakan di filmnya itu dia keluarga yang cukup paham dengan hal-hal spiritual ya. Itu menurut aku ya sedikit ada kejanggalannya. Lalu selanjutnya itu kita lihat kan dari filmnya itu Linda ini dia tahu banget kalau Vina ini sering dibully sama pacarnya Egy. Dan dibuat adegannya itu Vina sama Tika si pacarnya Egy ini itu tuh satu sekolah gitu ya. Dibuatnya seperti itu. Kalau misalnya kita bahas dari adegan film, gak mungkin dong Linda ini gak tahu siapa si Egy sebenarnya. Selanjutnya itu yang aku curigain lagi juga si Linda ini kan sempat nanya-nanya ya. Gimana Vin, si Egy masih sering gangguin kamu gak? Itu menurut aku ya memang kedekatan seorang sahabat aslinya memang harusnya seperti itu ya. Kita tahu apa yang sahabat kita tuh rasakan gitu. Terus dia lagi deket sama siapa. Pokoknya
kalau sahabat itu apalagi dia intens mainnya gitu ya. Walaupun pengakuannya Linda hanya 1 tahun bersama dengan Vina, ya kalau intens setiap hari menurut aku tidak menutup kemungkinan kalau Linda ini tahu gitu ya siapa si Egy ini. Tapi sampai sekarang Lindanya tuh nggak berani speak up. Di poin selanjutnya juga di sini aku tulis ada kejanggalan juga dari keluarga Linda. Keluarga Linda ini sebenarnya paham dengan hal-hal gaib atau klinik. Karena dibilang sama tantenya kalau Linda ini adalah anak spesial. Nah, yang dimaksud anak spesial ini apakah Linda ini seorang indigo atau punya sixth sense atau memang dia dalam kategori yang sering kesurupan. Pokoknya dalam kategori spesial ini nih yang dimaksud sama tantenya itu apa. Selanjutnya lagi nih ada di sini juga Vina ini dibilang sama tantenya Linda, dia punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan masalahnya di saat dia sudah meninggal. Kalau menurut aku benar, karena arwah yang meninggalnya tidak wajar, pasti akan terganggu. Dia itu harus menyelesaikan dulu nih permasalahannya. Apalagi di sini ada orang tuanya yang memang benar-benar tidak tahu menau untuk kasus kronologinya dia. Makanya dia tuh benar-benar pengen banget masuk ke tubuh seseorang, dia pengen mengungkap siapa orang-orang yang telah melakukan hal itu sampai dia tuh meninggal. Menurut aku itu memang di dunia nyata juga aku percaya hal itu terjadi. Lalu di sini juga aku lihat dari adegan filmnya juga Linda ini sama Vina pernah ketemu sama Egy di salah satu coffee shop. Jadi menurut aku lagi-lagi aku curiga dengan Linda gitu. Harusnya Linda tahu. Dan Linda harusnya kalau memang dia tidak merasa bersalah, keluarlah Linda. Kamu speak up lah. Apa yang kamu tahu, kamu speak up. Kamu itu orang yang paling ditunggu-tunggu sama Vina untuk speak up kasus ini. Jangan bersembunyi ibaratnya. Nanti orang-orang malah tambah curiga kalau kamu itu bersembunyi. Tenang aja kalau kamu nggak salah, kita semua pasti ngedukung kamu kok. Ternyata setelah aku cari tahu ya dari sudut pandang mata batin aku, ternyata memang Linda ini gampang banget untuk dijadikan mediumisasi. Memang tubuhnya dia ini cepat menyerap frekuensi yang memang energinya tuh besar. Apalagi ini energi dari sahabatnya sendiri. Kalau menurut aku benar arwah Vina masuk ke dalam tubuhnya Linda untuk menyelesaikan kasusnya dia. Karena menurut Vina yang bisa dimasukin itu adalah tubuhnya Linda. Dan Linda punya rasa trauma yang cukup besar. Pada saat almarhumah meninggal, Linda ini gak datang ke pemakaman. Dengan alasan katanya dia itu trauma banget, dia merasa bersalah banget ya kalau dari filmnya ya. Menurut aku, kalau alasannya dia ini trauma karena mungkin dia bersalah menyuruh Vina pulang dengan Kang Zaki, seharusnya tidak sampai seperti itu. Dan sampai sekarang juga kan dia nggak speak up apapun gitu ya. Jadi kita tambah curiga dengan dia. Setelah masuk nih arwahnya Vina ke dalam tubuhnya Linda, ya memang di situ terjadi dibuka kasusnya sama arwah dari korban sendiri. Dan di dalam percakapannya itu, Vina bilang kalau pelakunya itu ada 12 orang, bukan 11 orang. Berarti kalau kita lihat dari total pelaku yang sebelumnya, sebelum kasus ini viral lagi, itu cuma ada 11 orang. Nah, yang satunya ini siapa? Apakah Vina ini merasa curiga dengan Linda? Kan kita nggak tahu ya, karena Linda ini nggak mau speak up gitu. Cuma sebatas membantu tubuhnya dijadikan mediumisasi agar arwahnya ini mengutarakan apa yang dirasakan. Menurut aku sih ada something ya sama Linda nih. Karena dari adegan filmnya juga ada yang dimana Linda ini dirasuki lewat mimpi oleh almarhumah Vina. Dia itu terikat tangan dan kakinya, terus didatengin sama korinnya Vina.
Dan itu merobek mulutnya Linda. Jadi Vina ini robek mulutnya Linda. Kalau yang aku lihat dari sudut pandang kebatinan itu mempunyai arti mimpi yang mana si pemimpinya ini disuruh speak up, jangan bungkam. Makanya si korban ini merobek mulutnya Linda karena menurut dia ini Linda nggak bisa speak up nih. Jadi dia tuh kayak kecewa gitu. Makanya kalau memang adegannya dibuat seakurat mungkin dengan kejadian aslinya, ya itulah arti dari mimpi yang dialami oleh Linda. Karena ini sudah konsumsi publik ya, filmnya juga udah kemana-mana, beritanya juga udah kemana-mana. Jadi kita bebas nih berspekulasi tanpa harus menyudutkan ya. Kita wajib dong mencurigai, namanya kasus ini belum terbuka gitu ya. Lalu keanehan selanjutnya ini ya, di saat adegan Egy sama orang tuanya nih ketika ada perdebatan di rumah, ketika orang tuanya Egy ini udah tahu kalau Egy punya kasus ini. Dia adalah orang dalang dari pelaku kejahatan ini. Orang tuanya Egy itu sempat berbicara di adegan filmnya ya. Dia bilang gini. Gak usah keluar-keluar. Gak bosan-bosan ya kamu. Bikin papanya mungkin masalah-masalah kamu. Berarti dalam konteks ucapan bapaknya ini tuh udah capek banget gitu ngurusin anak bandel ini nih, anak yang benar-benar susah diatur gitu loh. Berarti bener ya kalau dari sumber yang valid ini nih, adegannya diungkap sama salah seorang yang mungkin tahu kronologinya, dibuka adegan aslinya di dalam film, ya bisa jadi emang si Egy ini anak orang yang berpower, yang suka bikin onar karena dia tahu siapa backup-annya dia. Orang tuanya sendiri punya power yang sangat besar. Tapi kita nggak tahu nih sampai sekarang nih jejak-jejaknya si Egy dan kedua DPO lainnya. Tapi kalau menurut pengakuan Vina 12 pelakunya, berarti DPO-nya tuh ada 4, bukan 3 ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas ini kan poin-poin dari filmnya ya. Ketika film ini viral gitu kan, ada satu mantan narapidana ya, yaitu pelaku dari kejahatan Vina ini. Dia tuh baru nongol. Setelah 8 tahun dia baru speak up. Tiba-tiba dia muncul dengan kuasa hukumnya yang menurut aku aneh banget dari penyangkalannya. Dia menyatakan bahwa si pelaku ini yang sudah bebas ya itu namanya kalau nggak salah Saka. Nah si Saka ini menurut pengakuan dari dirinya sendiri yang dia speak up di media ya, dia bilang katanya dia korban salah tangkap. Kalau menurut aku ini adalah pengalihan isu aja supaya kita ini tidak fokus dalam pencarian DPO yang masih belum diketahui keberadaannya. Karena dari hasil BAP-nya ya dicocokkan dengan hasil otopsi. Jadi BAP ini kan sebelum dilakukan otopsi ya, itu udah dipanggil satu persatu untuk para pelakunya dan dia mengakui dia membuat BAP alur ceritanya setelah almarhumah diotopsi dan keluar hasilnya dicocokkan nih dengan BAP pertama dan itu cocok, memang benar gitu mereka melakukan. Makanya agak aneh ketika dia sekarang speak up kalau dia mengaku karena dipukulin, disiksa sama oknum aparat kepolisian. Dia mengakunya seperti itu. Dia bilang katanya dia udah capek digebukin terus makanya dia ngaku. Dan menurut aku dari gesturnya si Saka ini yang aku lihat bersama dengan pengacaranya nih si Bu Titin, kalau aku lihat dari mimik wajahnya Saka ini penuh dengan dendam. Dari tatapan matanya itu menandakan seperti ciri-ciri dari mata psikopat. Itu benar-benar tatapannya tajam, matanya terlihat lebih besar, dan bola matanya itu lebih dominan ke putih dibandingin yang hitamnya. Jadi hitamnya tuh lebih kecil karena dia sering melotot gitu dan dia jarang berkedip. Ketika diajak bicara, omongannya tidak sinkron dengan tatapan matanya.
Menurut aku ya, dari spekulasi aku dan dari sudut pandang aku nih. Kalau aku sih nggak percaya dengan pelaku yang sudah keluar ini, si Saka. Dan ada satu pelakunya lagi tuh namanya Sudirman. Itu masih dibela juga sama kuasa hukumnya, sama Bu Titin. Menurut aku juga pengakuan dari Bu Titin itu agak aneh. Kalian bisa lihat deh cara bicaranya Bu Titin, itu selalu ngegas, selalu marah-marah, ditanya apa jawabnya apa, itu udah fix banget itu. Dia drama. Dia bilang katanya si Sudirman ini adalah anak keterbelakangan mental. Setelah ditanya lagi, memang dia punya ciri-ciri seperti apa, bisa dikatakan keterbelakangan mental. Ternyata Bu Titin cuma bilang, kalau Sudirman ini nilainya pada saat sekolah itu anjlok, jeblok, dan cuma bisa lulus di bangku SD aja. Kalau menurut aku itu bukan keterbelakangan mental, Bu. Tapi itu bodoh karena kebanyakan main, gak fokus sekolah. Itu bukan keterbelakangan mental. Jadi ini hanyalah alibinya aja. Ya namanya orang bekerja ya untuk membela kliennya. Tapi menurut aku jangan berlebihan lah Bu. Kalau salah ya katakan salah. Jangan orang salah tapi dibela. Gitu ya. Karena di tahun 2016 aku juga udah cari-cari ya. Untuk permasalahan si Bu Titin ini di tahun 2016 tuh beritanya nggak ada guys. Jadi dia baru nongol tuh sekarang. Tapi ketika diwawancarai, dia tuh paling ngotot kalau dia itu menemani prosesnya sampai detik ini. Menurut aku itu pengalihan isu aja. Nah ini nanti yang akan kita curigai nih. Di balik permainannya dia ini ada siapa nih orangnya nih ya. Yang bisa membuat drama seperti ini. Dan yang anehnya kenapa pihak aparat kepolisian nggak tindak lanjutin buat tes DNA ya dari sebelumnya yang hasil otopsinya kan ada ditemukan cairan sperma. Nah kenapa nggak langsung dites DNA? Kenapa harus ditunda-tunda sampai mangkrak sekarang sampai 8 tahun? Padahal kan gampang banget itu untuk mencari pelakunya. Apalagi 8 orang itu udah diciduk ya, udah dijatuhkan vonis hukuman. Kenapa tidak dicek lagi? Udah ada hasilnya, kenapa nggak ditindaklanjutin lagi nih? Apakah kalian terlalu kenyang sampai kalian ini malas untuk mengungkap kasus ini karena kalian kekenyangan? Bukan cuma itu guys ternyata ya. Dari BAP yang pertama ya, itu kan sudah diserahkan nih ke Polda. Nah dari Polda katanya BAP-nya si para pelaku ini berubah. Yang tadinya dia ini menyatakan dia pelakunya, setelah mau diserahkan ke kejaksaan itu katanya berubah BAP-nya. Gitu loh. Anehnya di situ. Berarti kan ada orang nih di antara Polda dan kejaksaan. Berarti di tengah-tengah dong nih ya pihaknya. Sampai BAP-nya ini ketika diterima sama kejaksaan itu kurang kuat gitu. Makanya dikenakannya menurut aku pasalnya juga kurang imbang. Ini kan sudah ada yang mengakui dari kekerasan sampai rudal paksa. Kenapa cuma dijatuhkan vonis hukuman untuk kasus pembunuhan berencananya aja? Kenapa yang rudal paksanya tidak dijatuhkan pasal berlapis untuk para pelakunya? Itu banyak banget minus-minusnya ya, kejanggalan-kejanggalannya. Menurut aku sih ada kesengajaan ya untuk menutup kasus ini. Padahal gampang banget kasusnya kalau sigap pada tahun 2016, sigap aja, jujur aja, amanah aja dengan profesi kalian. Itu pasti bakalan cepet banget terungkap kasusnya. Walaupun dia anak orang petinggi daerah ataupun dia anak dari salah satu anggota aparat, ya anaknya salah ya harus dihukum, jangan malah ditutup-tutupin gitu. Kita sebagai rakyat biasa kalau kasusnya seperti ini pun jadi kita nggak percaya lagi gitu. Jadi merusak kepercayaan rakyat yang tadinya harusnya mengayomi, ini malah menutupi. Ada apa sebenarnya? Karena ya korbannya ini kan Eki juga orang tuanya ini ya bapaknya Eki dia kan polisi ya.
Kenapa sampai bisa kasusnya mangkrak selama 8 tahun? Masa nggak bisa mencari cecunguk-cecunguk geng motor itu? Sedangkan Vina juga udah memberikan informasi lewat tubuhnya Linda. Vina bilang kan, coba cari aja temennya Eki yang namanya Egi. Itu udah jelas. Nggak mungkin mereka itu nggak tahu. Mereka tahu, dan bahkan menurut aku, dari sudut pandang aku, dari pihak aparat juga udah tahu kok siapa pelakunya gitu. Cuma butuh kejujurannya aja untuk mengungkap kasus ini. Masa bisa sih di tahun 2016 mengeluarkan data DPO orang tapi tidak ada sketsa? Padahal di tahun 2002 aja kejadian kasus bom Bali aja bisa kok. Bahkan belum ada media sosial serame ini. Kenapa kasus kayak begini aja bisa mangkrak sampai 8 tahun? Lama banget. Sebenarnya dari institusi aparat kepolisian itu pinter banget loh. Mereka tuh pinter luar biasa untuk memecahkan suatu kasus. Ya tapi kalau ada salah satu oknum yang memang serakah, dia berani menutupi demi dapat cuan, ya jadinya seperti ini. Gak mungkin banget gitu, mereka gak tahu pelakunya tuh gak mungkin banget. Karena udah dibuka sama Vina tuh udah dibuka secara gamblang. Gak ada salahnya kok kalau misalnya dimintai keterangan gitu si Linda. Itu gak ada salahnya juga kok. Ya kalau memang gak salah ngapain mesti takut dan mesti kabur. Berarti kalau Lindanya takut nyawanya terancam, berarti Lindanya tahu dengan kasus ini. Siapa dalangnya. Apa jangan-jangan dia jadi cepuknya. Di sini kita berspekulasi dari sudut pandang ya. Karena ini udah konsumsi publik, jadi ya jangan ada yang tiba-tiba nanti memberikan somasi. Karena ini kan suara kita gitu. Kita sebagai rakyat yang memang mau membantu kasus ini. Bukan hanya sekedar menyudutkan gitu ya. Ya nggak ada salahnya kok kalau untuk diperiksa lagi dari para pelaku, kan sudah ketangkap. Coba dimintain keterangan lagi. Terus juga kita jangan sampai termakan berita-berita hoax ya. Karena banyak banget yang bikin-bikin akun mengatasnamakan para pelaku untuk mengecoh aja sebenarnya supaya kita nggak fokus dengan mengawal kasusnya Vina ini. Itu tadi dari poin-poin yang aku sampaikan ya. Aku mix dari berita yang sudah beredar, yang aku lihat beritanya, informasinya. Terus dari pandangan spekulasi aku dari sudut kebatinan aku ya. Aku sudah beberapa kali coba tirakatkan untuk coba masuk dalam frekuensinya, energinya almarhumah Vina. Siapa tahu ada titik terangnya yang bisa kita bantu gitu di sini sama-sama gitu ya. Makanya di sini aku catat, takutnya aku lupa. Kita bicara dari sudut pandang aku nih sekarang ya untuk kasus kronologi awalnya. Ini aku ada tirakat beberapa kali, terus aku melihat gambaran yang sama. Jadi awalnya sebelum terjadinya kasus ini ya, itu tuh si pelaku ini tuh kenal. Mereka tuh semua kenal dengan Vina dan Eki. Bahkan yang aku lihat ini si Eki sama Vina ini dalam satu geng motor. Karena si Egi ini suka sama Vina, Vinanya nggak suka. Terus si Egi ini merasa kayak nggak ada harga dirinya gitu ya di saat dia lagi ngedeketin Vina. Dari yang baik-baik sampai yang kurang ngajar gitu. Vinanya tetap kekeh maunya sama Eki. Makanya si Egi ini punya dendam. Dendamnya ini memang nggak pernah padam. Karena dia orangnya ini memang menurut aku ini yang dendaman karena dia tahu siapa yang akan membantu dia kalau dia ini punya masalah gitu. Jadi dia ini anaknya yang kayak tenang aja gitu. Gue punya backupan kok orang tua gue gitu. Pokoknya orang tuanya ini tuh jadi andalannya dia. Akhirnya si Egi ini pindah ke geng motor sebelah. Yang notabene geng motor ini tuh nggak pernah akur nih kedua geng motor ini. Sampailah terjadi yang dimana Vina ini meludahi si Egi. Nah disitulah mungkin Egi udah dendam ya. Karena Vinanya gak mau sama dia. Udah berbagai cara dia lakuin. Terus dia malah direndahin depan temen-temennya. Diludahin mukanya.
Makanya di situ dia langsung gak pikir panjang lagi. Awalnya dia nelfon ke salah satu temennya, dia menceritakan bahwa dia ini diludahin sama si Vina. Dan dia dapat hasutan sama teman-temannya. Bahkan ada satu orang terdekat Vina yang aku lihat dia juga dukung si Egy untuk menghabisi nyawanya Vina. Aku melihat memang ada satu orang yang melancarkan aksinya si Egy ini. Yang tadi aku sebutkan. Siapa sebenarnya cepu dari kasus ini. Awalnya itu dia habis konvoy dari acara geng motornya itu. Dia tuh mau pulang. Vina sama Eki dan ada temennya. Jadi dia iring-iringan. Karena di sini ada cepunya, jadi Egy ini tahu keberadaan mereka. Dia tuh udah ancang-ancang, bahkan dia udah mempersiapkan semuanya. Awalnya menurut aku memang gak mau dibuat mati. Tapi karena Vina dan Eki udah melihat dia, para pelaku, akhirnya dia memutuskan untuk ya udah habisin aja deh. Matiin aja deh. Soalnya dia udah ngeliat kita. Kalau dia masih hidup, ya parah gitu. Dan pada saat itu kejadiannya memang lagi sepi banget. Yang aku lihat dari jauh itu ada seorang saksi, ya entah itu siapa, tapi jauh. Dia tuh cuma ngelihat kayak keributan-keributan biasa gitu. Dan itu juga terjadi cekcoknya tuh cepat. Jadi si Vina ini dipepet terus sama si Egy dan temen-temennya ya. Sampai dia tuh gak bisa dikasih ruang gerak. Pertama yang aku lihat ada tendangan dari salah satu pelaku nendang ke kakinya si Eki sampai motornya ini goyang, motornya oleng. Dia udah kehilangan keseimbangan, barulah di situ Vina dipukul bagian kepala dengan menggunakan benda tumpul. Di situ dia udah langsung gelap pandangannya. Awalnya tuh gelap karena digebuk ke bagian kepala ya. Jatuhlah dia. Eki mau nolongin Vina, tapi Ekinya ini keburu kena hantaman. Karena Eki ini sendiri, dia rame-rame. Nah, yang temennya si Vina ini sama si Eki ini, aku ngelihat dia tuh kayak menyelamatkan nyawanya dia dulu berdua gitu. Karena dia gak bakal menang juga, 3 lawan 11 orang kan. Apalagi dia bawa senjata gitu, senjata benda tumpul yang dia bawa. Dan itu bener-bener aku lihat memang baloknya gede banget ya. Sampai bisa nyeret jalanan gitu loh. Itu sekuat-kuat tenaga laki ngegebuk kepala perempuan, tempurung kepala belakang itu kan rentan ya. Nah disitulah titik kelemahannya. Si Vina tuh langsung pusing, kepalanya udah langsung kunang-kunang gak kelihatan dan disitu dia langsung muntah darah. Eki yang niatnya mau nolongin, dia juga kena baku hantam. Sampai yang aku lihat justru malah Eki ini udah duluan drop dibanding kondisinya Vina. Maka dari itu dibawalah dia ke satu tempat. Itu dulunya memang tempat mereka mengatur strategi untuk konvoi motor. Memang tempat ternyamannya dia kalau habis konvoi itu dia suka minum-minum di situ. Pokoknya tempat markasnya. Di situ yang aku lihat nggak ada warung, jauh dari keramaian. Justru disitulah mereka dihabisin lagi, diperkosa Vinanya sampai si Ekinya yang lagi sekaratul mautnya sedang berjalan itu dipaksa buat ngelihat Vina diperkosa sama Egy dan komplotannya. Biadab emang tuh orang. Pokoknya bener-bener wah keji banget, keji banget. Ya, aku ngeliat sih memang mereka ini menggunakan simbol dari jaket motornya ya. Yang aku lihat juga Vina juga menggunakan jaket. Tapi yang aku lihat aku nggak ngeliat tulisannya ya, tulisan nama geng motornya tuh apa. Pokoknya aku melihat Vina ini ada pakai jaket dan dia pakai celana lepis, celana jeans panjang. Di situ kronologi yang aku lihat memang bener-bener bikin langsung badan tuh panas dingin ngeliatnya. Karena menurut aku dia lebih-lebih dari dajjal, lebih-lebih dari iblis kelakuannya. Dia memang ngerasa santai-santai aja gitu setelah melakukan hal itu. Dikembaliin lagi di jalan raya, dia sabotase. Dia pengen kasus mereka berdua ini ya disebutkan kecelakaan tunggal.
yang katanya ada serpihan kulit ya di dekat tiang listrik. Ya memang ada, karena pada saat digeletakin nih dia berdua, Eki kan udah nggak ada nyawanya yang aku lihat ya. Terus tangannya lagi kayak menjulur ke arah Vina. Terus Vinanya ini berusaha buat menggapai tangannya Eki sampai dia menyerot-nyerot badannya. Menurut aku yang terkelupas kulitnya itu bagian kaki. Karena memang sangat keji banget ya kakinya, tulang-tulangnya juga udah patah semuanya. Dan dia cuma bisa mengandalkan dari bagian perutnya sama gerakan gestur tangannya untuk menggapai tangannya si Eki ini. Sadis banget memang. Itu menurut aku sudah 1 mingguan dia merencanakan aksinya ya. Dan karena ada satu cepunya ini nih, yang memberikan terus informasinya ya jadi pas banget gitu timingnya. Bener-bener di saat lagi sepi, di kondisi jam 11 malam gitu ya. Tahun 2016 kondisi jalanan itu jam 11 malam itu udah sepi banget. Bahkan kemarin lalu aku ke daerah Cirebon juga, aku melewati tempat TKP itu jam 8 malam aja sepi banget. Apalagi jam 11 malam. Makanya dia leluasa tuh melakukan kekerasan itu. Pada saat dia ini dibawa ke rumah sakit, kan polisi ini memberikan dugaan sementara sama bapaknya Vina. Dibilang katanya kecelakaan tunggal. Nah setelah bapaknya nyampe ke rumah sakit, dia ngeliat kondisi anaknya udah carut marut, udah lagi sekaratul maut, udah di tenggorokan, dia udah ngorok gitu suaranya ya. Jadi Vinanya ini tuh cuma punya energi yang penuh dendam banget gitu untuk memberikan informasi ke bapaknya. Dia mau menyampaikan rasa dendamnya dia itu ke bapaknya, tapi udah nggak bisa. Dia mau ngasih tahu siapa pelakunya juga udah nggak bisa. Tapi matanya masih berbicara, energinya itu masih berbicara, masih sangat kuat banget gitu. Dia malah justru pengen banget bisa dikasih waktu berapa detik aja untuk menyampaikan sesuatu ke bapaknya. Tapi semua itu sudah qadarullah, sudah takdir Allah. Ya memang dengan caranya seperti itu gitu. Meninggalnya di tangan para pelaku yang biadab itu. Bener-bener kalau aku track record dari kronologi itu bener-bener yang luar biasa sampai bener-bener merinding. Tapi yang aku lihat ya, para pelaku ini menggunakan kayak selampe kecil atau shawl kecil, tahu kan? Sapu tangan kecil terus dilipat jadi segitiga. Nah, itu mukanya ditutupin sama itu. Mereka pun pakai topi gitu. Jadi untuk lihat mukanya nih, gestur mukanya, ciri-ciri mukanya itu sulit karena dia tuh memang udah mempersiapkan. Itu benar-benar yang mereka tuh udah rencanain dari jauh-jauh hari yang aku lihat. Jadi sebelum aku podcast di sini, aku tuh ada izin dulu dengan almarhumah dengan cara mendoakan. Aku kirimkan Al-Fatihah, aku tirakatkan juga sekitar 1 minggu. Makanya aku nggak langsung buru-buru untuk bikin konten ini karena menurut aku cukup ngeri-ngeri sedep juga ya. Makanya aku harus izin dulu sama Allah yang Maha Kuasa, izin dulu sama Vina selaku dari korban. Ya siapa tahu sedikit banyaknya bisa membantu untuk menginformasikan sama kalian semua. Siapa tahu nanti kita dari adanya speak up dari seseorang yang mau membantu kasus ini bisa terbuka lah pelan-pelan. Kalau memang dari aparat kepolisiannya memang tidak bisa menyelesaikan, ya semoga aja dari tangan-tangan para netizen Indonesia yang kekuatannya luar biasa gitu ya. Semoga aja ada titik terangnya. Karena menurut aku udah sampai di detik ini, sudah 8 tahun juga dan kasus ini terbongkar kembali yang menandakan bahwa Allah ini akan membuka seadil-adilnya dalam kasus ini. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu menuduh atau memojokkan seseorang yang memang mungkin dari namanya sama. Kita nggak bisa cocokologi lagi di sini. Kita boleh aja cari tahu, tapi jangan sampai terlalu semangat menggebu-gebu untuk mencari siapa DPO-nya, tapi malah nanti jadi salah orang, salah target,
bahaya. Makanya di sini kita simak baik-baik, kita pantau terus kasusnya. Biarkan pihak yang berwajib aja yang mencari DPO-nya itu. DPO-nya menurut aku benar, kata Vina, 12 orang. Dan 4 orang ini berarti ya, belum diketahui keberadaannya. Tapi dari sudut pandang aku melihat ya, dari keempat DPO-nya ini, yang 2 ini sudah menikah. Dan dia sekarang ada di seberang Pulau Jawa. Memang keberadaannya dia ini sampai di detik ini masih ketar-ketir dengan kasus ini. Tapi sebelum kasus ini dinaikkan lagi jadi film ya, mereka sempat kembali ke keluarga. Nah, jadi poinnya, siapa sih sebenarnya orang yang dibalik kasus ini, yang sengaja menutup-nutupi kasus ini? Kalau dari sudut pandang aku, mau anak dari aparat atau mau dari petinggi daerah, menurut aku memang dia berpower. Ya, di sini kita tidak bisa terlalu gamblang karena ada rules yang memang kita itu tidak boleh sampai di ranah itu gitu. Karena ada orang yang berwajib lah yang mencari kebenaran dan mencari keadilan untuk almarhumah Vina. Dan sekarang juga kasusnya udah dipegang sama Bang Hotman ya, dan timnya. Itu aku lihat dari perkembangannya almarhumah Vina di backup sama Mbak Putri selaku dari kuasa hukumnya. Itu benar-benar luar biasa banget. Mbak Putri aku lihat dari gesturnya, dia benar-benar tulus membantu, dia benar-benar mengusahakan, mengupayakan, dia benar-benar menjalani banget gitu ya, demi mendapatkan keadilan untuk korbannya. Jadi menurut aku benar-benar luar biasa juga ya. Dari kasus-kasus yang kita lihat ini semakin arahnya kemana-mana, ya intinya kita jangan terpancing aja dengan berita-berita pengalihan isunya ya, seperti yang tadi aku sebutkan. Ini sebenarnya udah bukan lagi membahas tentang pelakunya ini, mau dia salah tangkap mau bukan. Kalau keputusannya sudah ingkrah, sudah divonis, ya berarti mereka bersalah. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi. Kemana aja kalau misalnya detik ini baru bilang dia salah tangkap tuh, kemana aja, nggak mungkin. Jadi menurut aku para aparat kepolisian yang menangani kasus ini ya benar-benar dia tuh pintar. Cuma kita mencari dalangnya, siapa yang menutup kasus ini. Gitu ya. Kita tidak boleh menyalahkan juga kepada pihak yang berwajib. Dia juga menjalankan tugasnya. Ya kita doain aja supaya Allah ini membalik hatinya, supaya dia bisa sadar dan dia bisa membuka lagi lembaran baru dan dia bisa kasih informasi yang lebih baik lagi. Menurut aku ke depannya kalau kasus ini mau selesai, mau terbongkar, ada beberapa poin yang harus dilakukan. Yang pertama, panggil lagi ya untuk para aparat kepolisian yang menangani kasusnya di tahun 2016 lalu. Itu patut dipertanyakan lagi. Karena kalau kita nanya yang sekarang, aparat kepolisian yang memegang kasusnya sekarang, ini akan terjadinya tuh jadi kayak belajar lagi. Jadi kapan selesainya? Harusnya ini dipertanyakan lagi nih. Orang-orang yang dulu nih harus dipertanyakan lagi. Lalu yang kedua harus dipertanyakan dari pihak pelakunya itu. Dan ya patut dipertanyakan juga si Linda. Si Linda ini kemana? Dia dibayar untuk menutup kasus ini agar dia tidak keluar dan dia tidak speak up, ataukah ada orang yang menekan Linda, mengancam Linda sehingga Linda ini gak berani keluar? Karena yang aku lihat dari DM-annya dia kirim ke Andre Jejak Backpacker, di situ menurut aku ngapain lo speak up ke orang yang lo gak kenal. Terus pick up-nya juga nanggung-nanggung gitu ya. Nih kalian bisa lihat sendiri aja chat dari DM-annya dia. Nah, jadi itulah pengakuan dari Linda yang mengatakan bahwa dia kenapa
nggak tahu kejadiannya itu, dia bilang katanya dia lagi PKL. Kalau menurut aku PKL itu kayaknya nggak mungkin sampai tengah malam, ya nggak sih? Aku soalnya SMK juga, terus aku pernah PKL. Yang dimana PKL itu ya kayak jam sekolah sampai jam 5 sore aja paling lama gitu kan. Menurut aku sih dia tahu loh kejadian ini gitu, dia tahu. Tapi dia tidak berani speak up karena memang ada yang menghalangi dia, ada yang mengancam dia. Coba aja dibuka, otomatis pasti juga dapat perlindungan kan kalau memang ada ancaman. Ada ancaman melalui chat atau ancaman secara langsung, itu laporin aja ke pihak yang berwajib gitu. Biar kita menemukan titik terangnya. Karena memang menurut aku kalau cuma DM ke orang yang jelas-jelas nggak dikenal gitu ya, malah nanti jadinya simpang siur beritanya, dan dia juga speak up-nya cuma setengah-setengah gitu, nggak tahu kelanjutannya lagi, dan dia tuh sampai sekarang menghilang lagi. Coba deh berikan harus dicari sih dia, terus dia harus diberikan pengarahan untuk mencoba speak up apa yang dia tahu gitu. Soalnya kalau yang aku tahu dari produksi filmnya itu orang PH pasti menanyakan ke pihak yang terlibat gitu ya, mau nggak nih ditayangin buat jadi film. Kalau mau, nanti dari penulisnya akan nanyain kronologinya gimana. Itu menurut aku pasti seperti itu, karena aku tahu dan aku sekarang juga lagi membuat film ya. Makanya kalau ada adegan-adegan yang dalam film tadi ada kejanggalan, ya menurut aku bukan janggal, tapi memang pengakuan dari Lindanya seperti itu mungkin. Karena kan dari sang sutradaranya juga udah bilang ya, sutradaranya, produsernya, dia bilang filmnya itu dibuat seakurat mungkin. Kalau seakurat mungkin berarti ada sumber yang valid yang dia tanyakan untuk dijadikan adegan filmnya. Seperti itu aja guys yang bisa aku up di sini. Kalau kalian punya informasi lagi tentang kasusnya almarhumah Vina, boleh kalian DM aku, infoin aku, atau tulis di kolom komentar ya. Untuk kasus selanjutnya kita akan tetap pantau ya, sampai almarhumah mendapatkan keadilan. Karena kasihan ya, sudah mangkrak selama 8 tahun. Aku juga di sini bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun ya, karena di sini sudah menyebar luas kemana-mana beritanya, jadi kita semua itu bebas berpendapat gitu, asal tidak menuduh atau tidak memberikan kesaksian palsu gitu. Dan kita juga hati-hati jangan sampai kemakan hoax ya. Oke, kayaknya sampai sini aja untuk pembahasan kasus Vina. Semoga nanti kasusnya ditemukan titik terangnya, dan mohon maaf juga kalau aku ada salah dalam penyampaian. Lagi-lagi aku di sini tidak menyinggung apalagi menyudutkan pihak manapun. Aku mendukung dari pihak semua yang terlibat untuk membuka kasus almarhumah Vina ini. Aku harap kalian menjalankan dengan sejujur-jujurnya, dengan tulus, dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan perlindungan buat kalian agar kasus ini bisa terbongkar. Kalaupun ada orang dari institusi kepolisian atau ada dari petinggi daerah yang memang menutup-nutupi kasus ini, semoga aja terbuka dan kita bisa tahu siapa dalangnya, dan kita bisa tahu siapa pelaku 4 DPO ini. Seperti itu aja ya guys yang bisa aku sampaikan di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, bolehlah kalian share ya ke sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, bolehlah kalian bantu untuk support aku dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, dan ramaikan di kolom komentar. Aku Maya Aska pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.